Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Jadi pada kelompok kami memiliki produk yaitu Healthy Burger. Nah, produk idea dari kami adalah kami itu membuat burger dengan kandungan yang sehat, dan kita memiliki konsep juga sebagai restoran. Jadi kita membuat restoran dengan konsep Healthy Burger. Nah, ada 10 konsep yang kami terapkan di dalam ide kami ini. Yang pertama ada Root 88, Krusty Krab, Industrial, Burger Burger, Italian Burger, All You Can Eat, Paradise Burger, Rooftop, and Gym Canteen. Yang pertama ada Root 88. Pada restoran kami ini, restoran Healthy Burger ditambah dengan tema Root 88 pada film khas untuk memberikan ambience yang menarik dengan jangkauan semua kalangan. Lalu ada berbagai problem statement. Yang pertama, why? Kenapa kami membuat restoran ini? Karena menurut kami sekarang banyak customer yang mencari kafe untuk berfoto maupun mencari restoran yang emang mencari makanan namun tetap sehat. Lalu kami bekerja sama dengan beberapa orang. Yang pertama, Chef Ali Dizi, desain interior, dan kami juga menargetkan pasar kepada semua kalangan. Lalu ada what? Jadi kami itu Healthy Burger ini kami memilih dengan restoran dengan tema Root 88. When? Ini estimasi waktu kami dalam membangun restoran ini 1-2 tahun, memulai dari tahun 2023. Lalu bertempatan di Senopati, Jakarta. How? Kami akan mempersiapkan burger dan tempat, lalu akan mulai mempromosikan dan mulai membuka restoran. Yang kedua ada Krusty Krab. Nah, restoran Krusty Krab ini seperti yang ada di film SpongeBob akan membuat ambience yang menarik sebagai daya pikat tambahan kepada pengunjung dengan ambience yang seperti ada di film SpongeBob. Lalu ada problem statementnya yaitu why. Sekarang customer tuh emang selalu mencari spot foto yang menarik untuk diupload ke sosial media. Kami akan sama seperti yang tadi, kami akan bekerja sama dengan beberapa orang yaitu Chef Ali Dizi, desain interior, dengan target market semua jangkauan. Lalu kami akan membuat restoran burger dengan tema Krusty Krab. Pembangunan restoran ini membutuhkan waktu sekitar 1-2 tahun, dimulai dari tahun 2023. Bertempatan di Braga, Bandung. Lalu kami akan mempersiapkan burger dan tempat, lalu akan mulai mempromosikan dan mulai membuka restoran. Yang ketiga ada Burger Truck. Burger Truck akan siap untuk mengelilingi kota dan memberikan healthy burger dan akan menarik perhatian dengan menambah konsep yang unik. Statementnya itu masyarakat selalu tertarik dengan sesuatu yang unik dan baru, karena menurut kami tidak banyak di lingkungan kami food truck seperti burger truck seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi, kami tetap akan bekerja sama dengan Chef Ali Dizi dan dealer mobil, karena untuk mencari properti seperti truk untuk tempat di mana kami berjualan dengan jangkauan market semua kalangan. Lalu kita tuh membuat konsep Healthy Burger dengan konsep burger truck. Pembuatan itu sekitar 1 tahun, dimulai dari tahun 2023. Nah, bertempatan tidak hanya dalam satu lokasi, namun kami nomaden atau berpindah-pindah tempat berjualan. Kami akan mempersiapkan burger truck, lalu akan mulai mempromosikan dan mulai membuka restoran. Nah, customer persona. Yang pertama ada Uma. Dia sebagai mahasiswa Telkom berumur 18 tahun, hobi basket, dan memilih Root 88 karena menurut dia Root 88 memiliki ciri khas unik dan tidak bahkan jarang sekali ada di Indonesia, terlebihnya di Jakarta. Dengan ambience yang seperti itu, ambience yang unik, maka dia memilih Root 88 dan dia sebagai hobi basket akan mau memulai hidup sehat dengan makanan yang sehat. Customer persona. Jadi Uma ini mendapatkan ide influencer itu dari Fadil Jadi dari TikTok. Lalu job to the bidannya adalah narasumber menginginkan makanan enak tanpa khawatir akan makanan itu tidak sehat. Lalu accessories-nya adalah kami akan membantu bagaimana kerasahan yang Uma memiliki. Jadi itu adalah memakan makanan yang enak namun sehat. Trennya adalah tren pencinta dan penikmat olahraga. Dan selanjutnya dari customer persona itu adalah mahasiswa Telkom. Ini nantinya di sini ada influencer keluarga, job to bidangnya membutuhkan tempat yang sangat aman. Use casesnya kami akan membantu bagaimana keresahan yang timbul. Menyediakan tempat yang nyaman. Trennya adalah tren penikmat tempat cozy. Di customer ketiga saya adalah Puan. Ini datanya. Influencernya adalah teman, job to bidangnya adalah
adalah membutuhkan makanan enak dan sehat. Use case-nya kami akan membantu bagaimana keresahan yang timbul. Gain-nya menyediakan makanan enak dan sehat. Trend-nya adalah tren pecinta walk-up. Setelah data-data yang tadi, kami membagi problemnya. Bagaimana harga burger dengan kandungan sehat agar enak. Yang kedua, cara promosi untuk peminat. Di sini, mereka tuh sebelumnya membeli di produk-produk terkenal seperti Burger King, KFC, McD. Lanjut, afternya yang mereka rasakan adalah burger yang sangat enak, tetapi kenyamanan tempat dan setelah memakan selalu merasa berat badan naik. Ini ada opportunity. Yang pertama, membuat makanan sehat sesuai keinginan mereka. Yang kedua, ambience yang tidak dimiliki oleh burger yang lain ada di kami. Selanjutnya ada ideal taste, yang pertama ada 635, lalu ada 2 kali donatus, ada dog food. Nah, di sini ada context mapping. Yang pertama ada demographic, yaitu healthy life trend, lalu economic and efficiency, harga yang terjangkau oleh semua kalangan, lalu ada kebutuhan yang mudah diminati. Lalu ada policy and system. Yang pertama ada halal, lalu standar BPOM. Lalu competitionnya itu ada dari beberapa brand lain, yang dari Burger King, KFC, McD. Lalu ada benefitnya itu makanan yang sehat. Challenge adalah mempersuasifkan semua produk, lalu need and desire, pertama ada rasa, penyajian, lalu compromise. Lalu konteks mapping, pertama ada need and desire. Riset bersama para market research, para customer yang menginginkan rasa yang enak dan penyajian yang menarik, juga tempat yang nyaman untuk disinggahi. Lalu economic and efficiency, burger kami akan diminati oleh pecinta hidup sehat dengan keinginan makanan enak, dengan kemudahan akses dan harga terjangkau. Itulah mengapa fast food sangat digemari. Lalu ada benefit, dengan riset kebutuhan bahwa harga di Indonesia mulai sadar makanan sehat akan menyediakan kebutuhan dengan memberikan manfaat makanan sehat kepada customer. Lalu challenge-nya adalah bagaimana kami akan mempersuasif produk kami kepada para target dan jamaah. Lalu ada demographic, riset saya dengan tren healthy life saat ini kami akan menyesuaikan dengan membuat makanan yang sehat. Lalu competition-nya kami memiliki saingan yaitu McD, KFC, Burger King, dan kami mengusahakan meminimalisir kesulitan bersaing dengan cara menjadi lebih berbeda. Lalu policy and system, kami akan membuat label halal dengan BPOM dengan mendatangi dan daftar regulasi online. Lanjut, lalu ada finding. Dari hasil pengamatan kami bahwa masyarakat Indonesia sedang menggemari pola hidup sehat, dan hal itu yang kami amati menjadikan faktor kami membuat burger healthy dengan langkah-langkah challenge yang kami lakukan dan lewati. Nah, di sini ada 635 metode. Yang pertama ada live music, seragam, lalu desain logo, lalu pelayanan, pemerintahan, alat makan, tempat masak, sistem pemain, menu, control place, packaging, interior, minuman, catalog, dan di sini ada beberapa consolidation. Nah, setelah konsolidasi kita mempunyai 3 cluster. Cluster ini menggabungkan dari consolidation tadi. Yang pertama adalah entertain. Entertain di sini kita mempunyai live music, padlock, hot paper, live IG, dan terdapat photo box. Lalu yang selanjutnya kita juga mempunyai pelayanan. Pelayanan ini kita memakai baju mekanik, dilayani oleh pelayan, self service, delivery, QR and cash. Lalu kita mempunyai menu dan alat dengan konsep eco-friendly, nama makanan dengan nama ciri khas, smoothie drink, varian burger, diberi kata-kata setiap edisi. Selanjutnya kita mempunyai evaluasi dengan telah kami diskusikan. Kami memiliki 3 cluster yaitu entertain, pelayanan, dan menu alat. Yang selanjutnya adalah 2x2 metrik. Kita mempunyai sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X di sini kita adalah exiting dan innovation. Sumbu Y cost dan saving. Yang pertama adalah truk silver. Truk silver burger truk dengan desain inovasi biasa saja dengan budget yang sederhana. Yang kedua truk coklat. Burger truk dengan desain inovasi yang baik dan budget sederhana. Lalu yang ketiga truk kuning. Burger truk dengan inovasi sederhana dengan budget yang lebih. Lalu ada truk hitam. Burger truk dengan desain kualitas terbaik dengan budget murah. Kita mempunyai finding. Dari hasil diskusi, kami dapat ditemukan truk dengan keunggulan terbaik dengan harga yang mahal dan memberikan kualitas dan kenikmatan terbaik, yaitu truk coklat. Yang selanjutnya adalah dot voting. Kriteria pemilihan yaitu Yuri Light yang memfokuskan
memfokuskan pada kepuasan dan keinginan. Lalu ini adalah hasil dari voting kami, dan ada rating yang tertinggi adalah proyektor. Lalu evaluasi berdasarkan menurut voting, kami menyimpulkan yang terbaik yaitu menyediakan proyektor, lukisan abstrak, dan filosofi setiap menu, karena ketiga itu bisa membuat tujuan kami kepada pelanggan. Kesimpulan, kelompok kami memilih metode 635 di mana setiap orang memberikan ide dan metode ini sangat efektif. Yang selanjutnya adalah prototype phase atau fase prototype pertimbangan, yaitu yang pertama initial situation. Persona laki-laki umur 17 sampai 35 tahun Jawa Barat. Selanjutnya top di problem and challenge, yaitu pesaing, promotion, dan menu. Lalu ada customer journey dan use case, itu membuat burger yang dimaksimalkan rasanya sehat juga enak untuk customer. Selanjutnya ada yaitu pertama visi dan roadmap. Visinya kami mewujudkan cafe burger dengan yang mewujudkan konsep unik bread art yang membuat ambience yang sangat menarik. Lalu roadmapnya riset, memproduksi, dan mempromosikan. Selanjutnya dalam build di sini memproduksi rasa burger dengan chef dan ahli gizi, lalu mempromosikan dengan bekerjasama dengan influencer. Lalu top 3 feature desain dekor yang unik bernuansa Indonesia, terdapat berbagai entertain dan signature menu. Cost and scale. Yang pertama cost, diperlukan biaya untuk merealisasikan sekitar 100 juta. Lalu scale-nya kita akan mulai produksi dan promosi sekitar 1 juta. Yang selanjutnya ada result, itu yang pertama conclusion, menciptakan cafe truck yang berbeda dengan purpose yang akan mengusahakan entertain dan membuat menu enak dan memberikan pelayanan. Dan ini kami pelajari dari kendala dan bagaimana cara mengusahakan membuka usaha yang terstruktur yang akan menjangkau target market keinginan dan kebutuhan. Selanjutnya yaitu matching. Kami akan merealisasikan dengan memproduksi, bekerja sama dengan chef dan ahli gizi, dan survei lokasi, juga mendesain dan membuat truk, juga interior, dan melakukan pelatihan. Jadi di sini ada highlight. Yang pertama yaitu packaging yang sangat menarik, dan yang kedua ada desain interior cozy. Yang ketiga rasa burger unik, dan yang keempat konsep padlock. Dan yang kelima packaging bersih, dan yang keenam burger yang tidak banyak kalori. Ketujuh burger segar, kedelapan burger yang besar, kesembilan burger yang varian lumayan banyak. Dan selanjutnya ada question. Yang pertama itu apakah ada varian ukuran, dan yang kedua apakah ada varian menu, ketiga apakah ada delivery, yang keempat yaitu mengapa tidak ada varian saus, yang kelima apakah ini benar low kalori, yang keenam terus sejauh ini belum ada bagaimana metode pembayaran, apakah ada cabang. Selanjutnya itu ada I wish. Jadi wish yang pertama yang diharapkan rasanya yang lebih gurih, yang kedua packaging yang lebih menarik, yang ketiga tidak ada varian saus, yang keempat lebih mudah prosedur membeli, yang kelima ada packaging lebih rapi, yang keenam diharapkan banyak varian ukuran, yang ketujuh tidak ada, yang kedelapan belum ada, yang kesembilan desain yang lebih menarik. Lalu ada ide lebih banyak burger. Nomor 2 menawarkan dan 5 tidak ada, 4 sejauh ini belum ada, 5 perbanyak opsi pembayaran, 6 packaging lebih besar dan lebih rapi, ke-7 menambah varian saus, ke-8 tambah bumbu tambahan, yang ke-9 membuat sarung tangan makan tempat yang lebih besar, ke-10 tempat yang lebih besar. Terus di sini ada link kampas. Bunyinya itu burger ini diperlukan untuk orang yang ingin hidup sehat. Terus semuanya itu burger truck. Terus for-nya itu semua kalangan yang hidup ingin sehat. Terus di kaosnya untuk memudahkan customer mencapai makanan sehat. Problem, masyarakat ragu yang pertama. Yang kedua, meminimalisir adanya kalori pada burger. Yang ketiga adalah harga yang bisa terjangkau, customer segment semua kalangan. Yang kedua Jawa Barat, yang ketiga umur 17-35, yang keempat penyuka olahraga, yang kelima melakukan pola hidup sehat. Terus ada unique value proposition. Customer mendapat kesehatan kenikmatan yang sama. Terus ada solution mempromosikan secara maksimal, membuat riset dan sertifikat ahli gizi, dan membuat diskon tentunya. Terus ada exciting alternatif. Yang pertama, kami akan membuat rasa burger ciri khas, dan berkualitas, membuat ambience yang sangat nyaman dan unik. Terus key matrix, kunci dari burger truck ini adalah rasa burger dan ambience cafe.
Terus ada sourcing konsep. Kami akan melakukan riset, memverifikasi, membuat burger dengan chef dan ahli gigi, mendekor dan membuat truk, mempromosikan dan memulai membuka. Terus ada channel, kami menyediakan tempat nomaden dan menyediakan sosmed untuk berbagai keperluan. Terus ada early adapter. Yang pertama, orang pertama yang mencoba tes, dan yang kedua pengunjung pertama. Terus ada cost struktur. Yang pertama truk 70 juta, yang kedua interior dan dapur 30 juta, dan yang ketiga ongkos modifikasi 10 juta, dan yang keempat alat dan bahan. Terus ada revenue stream. Berdasarkan jumlah anggaran biaya yang sudah kami rencanakan, kami memilih persentase sebesar 30% untuk memperoleh keuntungan dari total produksi awal mencapai 115 juta. Persentase keuntungan 115 juta kali 30 sama dengan 34.